Minyaknya yang dihangatkan karena di sini ruangan ber-AC dan kebetulan si yang sakit ini lagi apa? Si yang contoh ini lagi ini kerokan ini. Ya habis kerokan, jadinya dia bermasalah di kesehatan juga. Ini kita lihat ya, ini kerokan dia. Nah, kerokan itu bagus juga ngilangkan masuk angin, tapi merusak apa namanya? Merusak pembuluh darah, merusak pori-pori. Ini lama-lama ini akan jadi bermasalah. Kalau orang kerokan dulu itu nggak pakai duit ya. Kalau kerokan dulu, saya pakai apa? Bawang, dikasih minyak, dikerok pakai bawang. Nah, kita pakai yang tulang punggung, cara gosoknya gimana? Ini minyak dihangatin dulu, jauh lebih bagus. Kita deketin bisa kamera. Ini ada apinya, minyaknya hangat, jadi banyaknya minyak segini. Coba lihat tuh, minyaknya ada segini ya. Kita ambil minyaknya, kita pakai tangan begini, kita ambil minyaknya agak banyak. Bukan dioles ya, dibalur. Ini minyaknya banyak sekali tuh. Banyak di tangan saya diambil tuh, kelihatan sekali. Jadinya minyaknya tuh banyak. Jadinya langsung kita ambil dan kita taruh di punggungnya. Kita gosokkan di tangan. Coba lihat di sini. Kita taruh di punggungnya di sini. Anda bisa deketin ini Fadli. Jadinya kalau ada Bu Evi bisa lihat. Ini grupnya. Jadinya gosoknya itu naik turun ya. Gosoknya nggak mijat. Ini bukan begini mijatnya ya. Gosoknya itu bukan begini. Ini salah. Jadinya teknik begini adalah teknik tukang urut atau tukang pijat. Enggak. Adalah digosokkan. Jadinya gosok begini. Atas bawah begini digosok. Kalau dia kuat, kalau dia senang digosok keras, boleh ditekan begini, agak keras ditekan ya. Agak keras sedikit pakai tenaga. Ya, lihat wajah saya sampai keras begini, boleh. Ya, begitu. Ya, lebih keras, boleh. Tapi kalau orangnya nggak suka, halus saja nggak ada masalah karena minyaknya sudah bekerja. Yang penting jangan ada begini. Jangan ada begini, mijat begini. Gosokkan saja. Di sini di pinggirnya boleh. Dia akan merasa nyaman sekali sampai di tulang ekor, tapi nggak usah lihat pantatnya ya. Ini nggak perlu saya tunjukkan. Jadinya sampai di tulang ekor di daerah sini sampai di sini ya. Nih lihat di sini nih tulang ekor di sini. Sampai di situ digosokkan. Itu penting digosok agak lama. Tulang ekor di situ pusat energi. Energi awal minyak masuk di situ, gosok. Di pinggirnya kemudian digosok sedikit di sini. Di sini juga di pinggirnya digosokin lagi. Sekitar 10-15 menit ya. Di sini digosokin. Nggak usah pijat. Selalu saya ingetin nggak usah pijat. Digosok di sini. Digosok di sini ya. Jadinya di sini gosok begitu kan. Gosok. Nah ini di lehernya. Ini penting ini. Ini nggak ada itunya. Ini leher ini ya. Ini juga ujung. Ini namanya juga tulang punggung. Ini batang otak namanya. Sampai di sini. Lihat minyaknya. Basah sampai basah tuh. Banyak. Lihat basah. Basah. Jangan ngirit pakai minyak. Nanti poin Anda nggak naik nanti. Ya. Ini semakin banyak minyak semakin cepat karena supaya gampang diserap. Nih. Di sini ini batang otak namanya di sini. Ini digosokin begini. Ya, agak jangan dikit ya. Digosokin begini tuh, digosokin terus pelan-pelan, nikmati gosok lagi. Nikmati di daerah sini juga. Ini orang stres kalau di sini digosokin nih. Nanti dia harus bayar saya nih. Nah, ini gosokin di sini terus kemudian tulang punggung ya. Ini terus rutin. Jadinya naik turun. Pada saat kita gosok naik begini, ini pori-pori terbuka, minyak masuk. Pada saat kita gosok ke bawah begini, pori-pori tertutup. Jadinya gosoknya ke arah mana? Ya naik turun. Buka, tutup, buka, tutup. Jadinya di tengah sini sama di pinggir sini penting ya. Gosoknya itu. Jadinya pinggir sini dikit, gosok terus sampai minyaknya habis. Nah, sekarang kan sudah mulai habis minyaknya. Udah mulai habis minyaknya digosokkan ya. Udah mulai habis, kelihatan di sini mulai habis minyaknya. Ini sudah diserap namanya. Nanti habis ini baru nanti selesai digosokkan minum air hangat. Kalau di ruangan ber-AC seperti ini, ya udah minyaknya juga dihangatkan seperti itu sampai di batang otak. Kalau ada masalah ejakulasi dini, baru pel tuh nempel langsung metu gitu, tambah di pantatnya sini digosokin, di daerah pantat, ini pantat namanya ya, kalau nggak salah, di sini ya digosokin juga, tapi saya tidak gosok ini cowok sama cowok ini, jadinya di sini digosokin, sekalian gosokin, terutama di daerah ini tulang ekor di sini, sekalian digosokin. Kalau
Kalau dia ada masalah pusing kepala, langsung digosokin ke kepalanya. Biar sekalian, langsung digosokin di daerah kepala. Jadinya langsung dilanjut ke sini ya. Langsung dilanjut, di telinganya dilanjut. Ini telinga penting ini. Lanjut ke telinga berarti. Langsung digosokin telinga. Ini penyakit-penyakit. Banyak hal bisa disembuhkan di telinga. Digosokin aja. Dibeginikan, lihat gosok. Gosok, ini telinga, gosok. Ini sini, yang sini. Sini Fadli. Ya sini, tuh. Ini tuh, saya gosokin telinganya tuh. Hanya gosok-gosok aja. Ya, ini gosok. Nanti kalau ngilangin jerawat saya ajarin biar kelihatan mukanya. Ya. Ini gosok ya, di sini gosok telinganya. Nanti dia akan merah telinganya, itu berarti bagus darahnya. Ini di sini titik-titik akupuntur banyak juga ya. Begitu. Sekarang ini kalau ada langsung di kepala langsung sekalian. Kalau dia stres misalnya, itu tambah di ubun-ubun. Banyak hutang gitu kan. Di sini tambahin di ubun-ubun. Anak-anak yang terlalu agresif, terus penyakit tidak jelas, itu di ubun-ubun sini digosokin ya. Gosok di begini di ubun-ubunnya. Kalau ditinggal pacar sama kayak ini, gosokin di sini ngilangin. Intinya stres. Tekanan ini di sini, gosokin. Di sini karena di sini pusat energi cakra mahkota namanya di sini nih. Di sini tuh. Di ubun-ubun. Anak-anak biasanya sering nangis, bayi selalu dikasih popok di ubun-ubun sini. Kalau kita cukup kasih minyak aja digosokin begini ya. Nih. Sakit. Ya. Sekarang telapak kaki, udah cuci kaki belum? Udah kili ini kotor kakimu. Fadli nih. Tisu, dia harus bersih telapak kaki ya, jangan telapak kaki kotor. Kita harus bersihkan. Ini contoh telapak kaki kotor ya. Kelihatan nggak? Berarti minyaknya susah serap nanti. Ada itu nggak? Antikon. Antikon. Oh ini. Oke. Langsung coba di sini. Kita kasih antikon dulu. Siamin kan? Lagi satu. Oke, kita bersihkan dulu. Tujuannya sekalian Anda tahu harus kaki itu bersih dulu. Ini berikil ini. Fadli. Kita bersihkan dulu telapak kakinya pakai tisu supaya minyaknya benar-benar mau masuk. Jadinya Anda langsung lihat ada kasus kan, kaki kotor ngapain dikasih minyak, rugi. Ini kan dibersihkan dulu. Ini ibunya aja nggak pernah bersihin telapak kakinya dia, ini saya yang bersihin. Nih, oke, ya kita bersihin telapak kakinya. Begini ya, supaya minyaknya masuk. Nah ini udah bersih nih, tapi memang kasar sedikit kakinya dia. Jadinya udah bersih, udah. Tapi ya mohon maaf kalau agak ini kapalan. Kalau kakinya kapalan begini, tebal begini, sering kasih minyak, dia akan apa namanya? Halus lagi. Silahkan Anda dibuktikan. Jadinya kita ambil minyaknya di sini agak banyak, ini banyak ya. Jadinya banyak minyaknya di sini, kita gosokin. Begini. Ya, kita gosokkan begini. Kelihatan nggak? Ya, kita gosokkan begini. Nggak usah dipijat begini ya. Nggak ada gunanya. Kalau Anda tukang pijat silahkan. Tapi kalau Anda tidak tahu nggak usah. Digosok begini aja. Gosok begini. Gosok begini. Gosok sampai di mata kaki di sini. Ini mata kaki, ini namanya mata kaki di sini. Gosokin sampai di sini ya. Ini saya ambil minyak lagi. Kurang, agak banyak lagi. Digosokin di sini. Di sini, di sela-selanya. Coba lihat. Ini sela-selanya. Ini sela-selanya. Ini di sela-selanya digosokin. Ya, yang penting kakinya bersih ya. Di sini. Kita gosokin lagi. Nggak perlu pijat-pijat. Anda pintar tukang pijat. Nggak perlu. Pokoknya digosokin sampai minyaknya habis. Gosok begini. Enak kok digosok. Kita cariin gosok begini. Sampai ini mata kaki namanya di sini. Kalau mau lebih sampai di sini boleh semuanya digosok. Nggak ada masalah. Kalau ada waktu Anda mau digosok boleh. Tapi intinya di sini sama di sini. Kalau dilanjut di sini lebih baik. Lebih cepat habis minyaknya. Lebih laku. Ya. Tapi kan lebih sehat juga. Nah lihat ini gosok ya. Hanya gosok aja. Nggak perlu melakukan apa-apanya gosok. Kalau mau tekanan boleh ditekan. Iya. Boleh. Tapi gosok tetap. Nggak pijat. Ingat ya. Tuh digosok. Nanti kita tanya bagaimana rasanya dia setelah saya balurin minyak ya. Testimoni langsung. Karena dia lagi kerokan ini. Dia punya minyak tapi kerokan. Ini masalah biasanya yang menyebabkan omset nggak naik juga. Dia sudah punya minyak tapi kerokan. Ya, jadinya ini kasus-kasus kalian langsung ada kasus kan. Telapak kaki lagi satu kita gosok biar nggak dia sebelah sembuhnya ya.
Keduanya digosokkan seperti itu sama. Sini. Jadinya kita gosokkan sama, tapi agak banyak. Saya kasih sedikit, karena nggak perlu ada contoh lagi. Ini kan sudah sama kan? Nggak banyak di sini. Sampai di sini boleh, sampai di sini boleh. Nah sekarang tergantung sakitnya. Contohnya, kalau dia sakit perut, balik Fadli. Kita dada sama perut sekarang. Nggak ada bantal? Atau sini dikit, sini. Oke. Ya, kalau dia, ini sekarang itu ritual itu udah selesai ya. Ritualnya itu udah selesai, itu wajib dulu. Baru kemudian di tempat yang bermasalah. Enggak. Oke. Contoh. Dia ini mah. Setiap hari mah. Tangan. Nah, setiap hari dia mah. Makan salah. Enggak makan salah. Kalau di daerah dingin ke puncak. Langsung kram perutnya. Sebuah masalah. Saya tanya di sini. Sakit enggak ini? Kalau tekan gini. Sakit berarti mah ini kurang itu. Ya, kurang makan atau banyak stres. Ya, berarti gosokkan kalau dia mah itu di daerah perut sini. Ini masih nggak orang nonton ini? Nanti saya masih ya. Jadinya kita gosokkan di sini, di daerah perut sini gosokkan. Jangan lihat perutnya Fadli ya, lihat gerakan tangan saya. Jadinya ini, jadinya digosokkan aja. Jangan, apalagi wanita hamil, jangan mijet begini ya. Kalau wanita hamil nggak boleh digosok keras begini, ditekan begini nggak boleh. Dihalus. Tapi ada minyaknya kalau yang hamil. Ini kan agak hamil ini. Jadinya ya digosokkan ya. Jadinya digosokkan halus saja dari samping ke sini digosokkan. Digosokkan begini, jadinya begini, dia akan terasa. Nah, digosokkan mah itu dari atas ke bawah. Kemudian terakhir penting, setelah semua kena minyak, digosokkan dari atas ke bawah. Karena di sini tempatnya kita merasa sesek, nyeri ulu hati, susah susah apa? Ya pokoknya makanan seperti di sini, makan salah nggak makan salah, seperti heartburn, kebakar. Nah kita gosok dari sini ke bawah ya. Gosok aja seperti ini, lihat gerakan tangan saya sederhana, hanya gosok begini, nggak perlu ada ilmunya, hanya gosok ke bawah begini saja, begini ya. Kalau dia ada gangguan paru-paru, tambah di dada digosokin di sini. Tambah di dada, COVID juga sama, di dada sini sama di tenggorokan sini, COVID ini penting ini. Jadinya kekebalan tubuh, nanti sekalian kekebalan tubuh di dada sini sama di daerah leher di sini. Di leher sini, hanya gosok begini ya. Hanya begini aja, jangan dicekek orangnya mati nanti. Ya, digosok begini, hanya gosok begini. Lihat minyaknya, nanti dia akan kering. Dia akan kering minyaknya, sampai minyaknya terserap. Terus, enak? Enak tuh, dia bilang enak. Tuh, makanya jangan kerokan, pakai minyak, biar laku minyaknya, sendiri nggak pakai. Nah, terus habis itu, ini kan sudah di leher ini di sini, ini penting ini ya, di sini nih. Kalau dia COVID atau nggak saluran pernafasan, paru-paru itu di sini, di daerah leher sini, balik lagi di daerah sini, ini penting ini, di daerah sini. Nah, terus kalau dia ada sinus, tambahannya di sini. Kalau ada sinus, tambahannya di hidungnya. Ya, di hidungnya sini. Kalau ada sinus di sini nih. Kalau ada sinus, saya kasih minyak dulu biar kelihatan minyaknya. Banyak tuh, banyak minyaknya ya di sini, sama di daerah sini. Nih, daerah sinus di sini di bawah hidung. Gosokin, jangan pijat ya. Tuh kumisnya biar panjang. Tuh di sini sama di daerah sini, gosokin. Ini sinus, terus pencet-pencet hidungnya, tarik sedikit. Iya, biar mancung, kayak bayi itu diginiin. Tapi sinus ini bisa hilang. Terus kemudian, kalau dia ada gangguan mata, silinder dan sebagainya, atau matanya rabun, ini gosoknya melingkar ya. Jadinya gosoknya, ini sekalian saya jelasin semua. Problem di mata, gosoknya begini. Melingkar di sini, di bawah mata, digosokin. Atas mata, bawah mata, 10-15 kali. Di sini digosokin ya. Gosokin, melingkar begini. Mata yang satunya lagi. Ini banyak yang terbantu. Matanya yang sering perih, lihat HP, banyak di kantor, lihat laptop, sangat terbantu. Tuh, di sini ya. Terus kemudian malam mau tidur, dikompres. Dikompres ya, anggap ini tisu. Itu dikompres,
air hangat dicampur dengan minyak, satu baskom, kemudian dikompres begini, terus ditutup matanya malamnya begini. Malamnya 10 menit, 15 menit. Untuk yang problem mata, jadinya dikompres tapi matanya ditutup, jangan dibuka. Nanti kemasukan minyak, begitu kan? Nih. Begitu ya. Kasih minyak, kalau dia ketiduran sampai pagi bagus. Pagi hari bangun mata langsung segar, tapi kalau baru-baru itu banyak kotoran nanti di mata di sini nih, kotorannya banyak sekali keluar. Itu bagus juga. Kalau menambah kekebalan kayak COVID butuh kan antivirus, antibakteri, tambah di daerah tulang rusuk di sini. Ini kalau caranya ngetes orang lagi ini apa namanya? Bulu ketiakmu banyak sekali. Tanda cowok tuh, Pak. Nah, jadinya nggak bisa diangkat ya. Bisa ya, angkat ntar. Jangan angkat, Pak. Gimana yang nunjukinnya? Udah nih kasih ini tutup dulu bulunya nih. Oke, tutup Kak. Oke, oh nggak kelihatan, aman. Oke. Udah Pak beli nih. Nah di sini kan, di sini ini ketika orang kekebalannya turun, kalau kita garuk gini sakit ya? Sakit nggak? Ada nyeri nggak dikit? Nggak, berarti bagus. Ini kalau orang di sini digaruk itu kekebalannya agak lemah. Gosokkan minyak paras di sini. Ini antivirus, bakteri, anti demam. Ya lagi satu COVID-nya mudah-mudahan nggak datang. Di sini digosokin di tulang ini ya. Ini ada tulang rusuk ini. Tulang rusuk di sini digosokin. Begitu ya. Tulang rusuk ini penting di sini. Kalau dia merasa nyeri diginiin itu berarti kekebalannya rendah. Tuh di sini sama, di sebelah sini juga sama nanti. Bisa tunjukkan di sini aja. Begitu. Terus kemudian saya lanjut lagi, udah belum. Turunin kakinya, buka dikit pahanya. Oke. Nah, kalau dia contoh ini jadinya dia problem libido cowok di daerah sini. Daerah sini kasih ya. Daerah sini paha dalam digosokin sama paha dalam di sini. Paha dalam di sini digosokin sama tugu monasnya jelasnya digosokin juga. Cuma saya jelasin jangan pegang-pegang. Terus jadinya digosokin di sini. Oke ya. Digosokin. Terus kemudian apa lagi? Asam urat ya di sini digosokin. Asam urat itu di sini digosokin minyaknya tetap sama. Gosokin. Lihat pertanyaannya yang belum terjawab. Penyakit apa itu? Sekalian saya jelasin semua. Kalau ada pertanyaan. Kita gosokin ya. Di sini, di sini. Terus kalau gangguan kewanitaan cebok. Dicebok pakai air hangat. Gondok ya di tiroid ya di sini. Banyak minum air hangat. Tiroid banyak minum air hangat digosokin di daerah sini ya. Di sini pokoknya rutin setiap 1 jam sekali di daerah yang bermasalah. Malamnya habis mandi dan mau tidur gosokin seluruh tubuh. Seperti itu, digosokin di sini terus, digosokin di sini, gosokin di sini. Setiap 1 jam pokoknya bawa minyaknya kemana-mana. Kalau ambayan di pantatnya ditaruhin minyaknya, di anusnya. Jadinya di sini kalau kita ke kantor ini ditetesin minyak ya. Tisunya ini ditetesin minyak begini. Ini coba lihat kita kasihin minyak agak banyak. Kemudian kalau kita kantor jadinya minyaknya agak banyak. Ditempel di anusnya. Jadinya ini ditempel di anusnya. Kan kelihatan di sini ada minyak. Ini masih sedikit agak banyak dikasih. Jadinya nanti tempel di anusnya. Kemudian nggak lebih dari seminggu. Kalau Anda jangan dulu operasi lah. Saya suruh tunda seminggu. Mudah-mudahan membaik. Kemudian minum makan amla. Kalau ada amla. Untuk pencernaan lebih baik. Seperti itu. Apa lagi? Kolesterol. Dia problem di jantung. Jadinya di sini banyak digosokin. Digosokin di daerah seluruh tubuh di sini kolesterol. Sebenarnya kolesterol itu awal dari penyakit semua. Kolesterol. Sama kalau orang zaman dulu nggak tahu kolesterol, tubuh kesemutan semua. Kesemutan, nyeri jari, di mana terasa nggak nyaman atau terasa nyeri, di situ dibalurkan. Kolesterol bisa jarinya nyeri, nggak bisa ngangkat tangan, tangannya nggak bisa diangkat, gosokin di daerah tangan. Dimanapun ada nyeri, di situ digosokkan. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti kan? Jadinya itu namanya kesemutan. Kalau orang zaman dulu, kesemutan tubuhnya susah, tebal itu apa namanya? Kebas. Itu kolesterol itu, kebas, tensinya nanti lama-lama naik, lari ke diabetes, itu digosokkan di daerah yang kebas. Nggak bisa ngangkat tangan, digosokkan di daerah yang
shoulder yang nggak bisa diangkat itu. Kalau dia merasa jantungnya berat, banyak berdebar, digosokin di sini. Intinya balurkan di tempat yang nggak enak secara rutin. Habis itu wajib minum air, jangan ditunda. Jangan ditunda. Besok paginya baru mandi bersih lagi. Biarin ini, tidak boleh mandi 3 jam setelah digosokin minyak, nggak boleh. 3 jam setelah digosokin baru boleh mandi supaya mau bersih boleh, atau besoknya sekalian dipakein mandi. Tapi setelah pakai minyak, setelah kita mandi pakai minyak besar wajib dibersihkan. Terus untuk penyakit keras, kanker dan sebagainya, mandi minyak paras juga. Terus kalau dia ada gangguan kewanitaan, dibalurkan di cebok. Terus untuk, ya udahlah, Tugu Monas nggak mau berdiri, digosokin di Tugu Monasnya. Udah apa lagi? Asma di daerah dada ini penting sekali nih. Ini buka ke samping dia gosoknya begini, biar terbuka paru-parunya ini. Asma daerah dada juga digosokin di sini, gosokin ke samping, jangan pijet ya, digosokin ke samping. Di daerah hidung juga sama, digosokin ke samping di sini, begini. Dah, apalagi? Sudah. Jadinya mudah-mudahan semua pertanyaan terjawab. Nanti kalau nggak ada pertanyaan terjawab ya lagi 2 minggu atau lagi 3 minggu saya akan ngasih seminar begini lagi, sedikit berbeda topiknya tapi mirip-mirip. Begitu? Terima kasih Pak Fadli, tinggal bayar di kasir berapa? Oke, terima kasih. Saya akan balik lagi ke yang berikutnya. Ke kamera.